Mafis, selamat datang kembali di Bincang Fisika, di mana kita akan membahas seputar Departemen Fisika Universitas Brawijaya. Di sini aku Sevi akan nemenin teman-teman sebagai moderator dalam perbincangan seru hari ini bersama dua narasumber kita yang sangat keren ini. Boleh nih perkenalan dulu? Halo, kenalin, nama aku Galian Giliasa, biasa dipanggil Kali. Di sini aku sebagai ketua dari KMFM Keluarga Mahasiswa Fisika Material Universitas Brawijaya. Oke, kenalin nama aku Marsha Rizkika Biardani, perwakilan dari Aku sebagai ketua umum dari keluarga besar mahasiswa Fisika Medis dan Biofisika. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya, sehat ya. Walaupun malam lagi hujan-hujan ya. Hujanan tadi. Hujanan dikit ya? Ya dikit. Baik. Oke, ini bisa dijelaskan sedikit gimana mengenai dari KMFM dan juga KMFB? Dan apa peran utama organisasi dalam mendukung kegiatan mahasiswa dan juga komunitasnya? KMFM merupakan sebuah lembaga yang memadai mahasiswa fisika material untuk mengembangkan baik soft skill, hard skill, kemudian ilmu pengetahuan khususnya di bidang material, terutama yang tidak diperoleh di kelas. Kalau dari KMFB? Tentunya juga sama ya, kita sebagai lembaga semi otonom yang bergerak di bawah Himafis juga, di mana kita itu sebagai wadah atau memfasilitasi mahasiswa fisika medis dan biofisika di Universitas Brawijaya, baik nanti dari soft skill maupun hard skill juga. Oke, kalau boleh tahu nih, apa visi misi utama dari KMFM dan juga KMFB? Visi dari KMFM yaitu KMFM sebagai pusat pengembangan pengetahuan material dan wadah keterampilan mahasiswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Kemudian visi dari KMFM ada 4. Yang pertama yaitu KMFM sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa fisika material dalam bidang ilmu material. Kemudian yang kedua, fisika material dapat dikenal oleh industri sehingga lulusan KMFM akan diterima di dunia profesional. Kemudian yang ketiga, relasi antar mahasiswa fisika material dapat dipererat baik dalam satu angkatan, lintas angkatan maupun dengan alumni dan dosen. Kemudian yang keempat yaitu mendukung perkembangan dengan menciptakan kualitas pewadahan kebutuhan dan keinginan yang maksimal bagi mahasiswa fisika material. Oke, sudah cukup? Cukup. Oke, untuk dari KMFB sendiri? Oke, aku mau kasih notes. Jadi kalau mau ikut KMFB itu nggak semuanya mahasiswa fisika medis dan biofisika itu ikut KMFB ya, jadi hanya pengurus aja. Jadi untuk visi misinya sendiri, untuk visinya itu terwujudnya kepengurusan KMFB 2024 yang kuat dan solid berdasarkan asas kekeluargaan antar anggota dengan mengoptimalkan dan efisiensi program kerja yang ada. Kemudian untuk misinya sendiri itu ada 4, yaitu menciptakan lingkungan kekeluargaan yang hangat dan penuh dukungan antara mahasiswa fisika medis dan biofisika melalui kegiatan yang diselenggarakan. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan efektivitas program kerja dengan sistematis dan juga evaluatif. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kolaborasi aktif antar anggota fisika medis dan biofisika dalam rangka memperkuat solidaritas dan juga keterlibatan dalam setiap kegiatan organisasi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, memperkuat sinergi antar anggota dengan lembaga atau organisasi baik internal maupun juga eksternal dalam upaya meningkatkan jejaring dan mendukung pertukaran pengetahuan di bidang fisika medis dan biofisika. Oke, untuk dalam arah gerak organisasi sendiri ini ya, apa tujuan utama yang ingin dicapai dalam periode kepengurusan saat ini? Tujuan dari KMFM selalu sama, yaitu mencerdaskan mahasiswa fisika material. Kemudian menumbuhkan rasa ingin tahu dari mahasiswa fisika material. Kemudian juga agar mahasiswa fisika material itu aktif berdiskusi. Kemudian dapat mempersiapkan kehidupan pasca kuliah dari mahasiswa fisika material. Kalau dari KMFB? Mungkin juga sama ya, itu kita arah geraknya lebih ke bagaimana kita diskusi dengan alumni dan juga tujuan arahnya itu kita tentunya sesuai dengan tadi yang pertanyaan pertama itu kita mewadahi atau memberikan fasilitas kepada mahasiswa fisika medis dan biofisika agar mereka tuh tahu bagaimana sih fisika medis dan biofisika itu terutama di lingkungan UB ya. Oke. Dan kalau boleh tahu apa aja pencapaian besar atau kegiatan atau event unggulan yang pernah dilakukan untuk memperkuat branding dari organisasi sendiri?
dari KMFB dulu mungkin. Oke, event atau event di luar Boleh ya. ke yang dari KMFB. Untuk dari KMFB itu yang udah kita laksanakan itu yang pertama ada yang paling menurut kami yang paling besar itu ada webinar series. Kenapa? Karena kita kerjasama dengan suatu aliansi Fisikon Medik di Indonesia, dan itu juga webinar itu dilaksanakan kurang lebih hampir 300 peserta, alhamdulillah. Dan itu kita kan kalau misalkan Fisikon Medis harus dapat ada SKP ya. Nah, itu webinar itu ada SKP, maka itu juga dibawa juga oleh Kementerian Kesehatan. Oke, SKP itu apa kalau boleh tahu? Sertifikat kompetensi. Oh, oke. Kalau dari KMFM? Kalau dari KMFM, yang pertama ada Krida Material. Krida sendiri merupakan sebuah perkenalan bagi mahasiswa semester 3 yang baru mengambil peminatan material untuk memahami lebih jauh apa sih fisika material itu, mulai dari prospek kerjanya, kemudian ada di fisika material kalian belajar apa aja, kemudian ada laboratorium serta alat-alat yang ada di fisika material, kurang lebih seperti itu. Kemudian seperti yang tujuan dari KMFM yang aku sebutkan sebelumnya, yaitu mahasiswa fisika material dapat mempersiapkan kehidupan setelah lulus dari kuliah. Untuk mewujudkan tersebut, kami melaksanakan salah satu broker, yaitu Career Coaching, di mana di situ kami mengundang alumni yang sudah bekerja dan sharing bagaimana sih apa aja yang perlu kalian siapin sewaktu jadi mahasiswa untuk kehidupan setelah lulus. Kemudian juga di situ juga dijelaskan fisika material itu kerjanya ngapain gitu. Kemudian tadi pertanyaan ada branding ya. Yeah. Mungkin untuk branding ke dunia luas, kami akan melaksanakan program kerja studi ekskursi, yaitu kunjungan ke perusahaan. Jadi di situ kami juga dapat memperkenalkan fisika material ke industri maupun manufaktur di luar. Oke. Boleh tahu kan tadi dari KMFB sendiri itu untuk kepengurusannya, untuk anggota dari KMFB adalah kepengurusannya sendiri gitu ya? Bukan, tidak semua anak medis itu adalah anak KMFB. Iya. Berarti itu apakah anggota semua anak medis itu adalah anggota dari KMFB atau bukan? Lebih tepatnya bukan pengurus. Bukan pengurus, tapi iya. termasuk anggota gitu ya? Iya, benar. Oke, kalau dari KMFB sendiri gimana? Kalau di periode ini, semua anak KMFM menjadi pengurus KMFM. Oke, berarti kalau dari fisika medis itu bukan pengurus tapi anggota ya? Iya. Sorry, semua warga fisika material menjadi pengurus KMFM. Oke, betul. Berarti kalau misalnya dari KMFB tidak semua, tapi kalau dari KMFM itu semua adalah pengurus. Oke. Apa sih ciri khas atau keunikan yang dimiliki dari organisasi ini? Kalau dari KMFM sesuai dengan namanya, keluarga mahasiswa fisika material, di sini kita keluarga, KMFM adalah rumah. Di sini kita mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita sesuai dengan fokus kita, yaitu di bidang keilmuan. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke. Kalau pertanyaannya gimana? Apa yang jadi ciri khas dari organisasi KMFB? Ciri khasnya karena jadi perlu kita ketahui ya, fisika medis itu terutama di UB itu nggak semuanya di semua kampus, semua univ di Indonesia itu bisa ada fisika medis yang nanti bisa lanjut ke profesi fisika medis itu. Jadi keunikannya sendiri salah satunya itu ada IPFMI ya, itu salah satu maksudnya ada suatu perkumpulan, itu salah satunya UB Universitas Brawijaya itu masuk di anggota IPFMI, termasuk seperti UI, Undip dan sebagainya. Nah, keunikan sendiri dari KMFB itu dari kampus-kampus yang saya sebutkan tadi, nah itu KMFB itu ada di situ dan mewadahi fisika medis, mahasiswa fisika medis dan fisika gitu sih. Oke. Menurut teman-teman nih, kenapa sih branding jadi aspek penting dari suatu organisasi? Branding, gimana? Ada yang menjawab dulu? Kalau menurutku,
aku bilang secara internal dan eksternal ya. Iya. Kalau buat internal, mungkin lebih ke branding dari proker-proker yang dijalankan dari suatu organisasi tertentu sendiri kan. Fungsinya mungkin biar mahasiswa fisika material tersebut tertarik terhadap program kerja yang akan dilaksanakan, dan keuntungan tersebut mungkin bisa kembali ke teman-teman yang mengikuti program tersebut. Kemudian untuk eksternal, lebih ke akan dunia luar itu tahu eksistensi dari di UB ini ada loh program studi fisika material. Kemudian mungkin jadi dunia luar bisa membuka wawasan baru di fisika itu. Ternyata di MIPA ada peminatan fisika material. Oke, kalau dari kami sendiri? Kalau lebih brandingnya lebih ke branding relasi ya, karena kita prokernya sendiri itu kita kebanyakan berbincang dengan alumni juga yang sudah bekerja. Kemudian karena itu sih kenapa penting ya branding penting, entah itu baik dari internal di UB sendiri maupun dari eksternal. Lebih ya itu yang pertama dari relasi. Karena kalau misalkan kita ikut organisasi, terutama yang lebih spesifik seperti KMFB, KMFM, itu kita relasinya kan nggak hanya di suatu kampus aja, tapi kita juga lebih kenal relasi yang sudah bekerja gitu sih. Itu yang paling branding kita yang menurut kita paling menarik dan harus tetap dipertahankan. Oke, kalau strategi dari teman-teman LSO ini, apa sih strategi atau sistem branding yang diterapkan gitu, biar bisa tercapai gitu? Oke, kalau dari KMFB sendiri itu strateginya lebih ke dari pengalaman dari periode yang sebelum-sebelumnya itu KMFB itu prokernya kan terlalu banyak dulu nih. Tapi kalau sekarang kita lebih ke bukan padat sih, lebih ke sedikit tapi bisa bermanfaat bagi semua mahasiswa. Iya, karena yang tadi sebutkan tadi ya yang proker webinar series itu tuh tidak hanya diikuti oleh mahasiswa fisika medis aja di UB, tapi bisa bahkan pesertanya itu juga dari ITS, dari UI, dari Undip dan sebagainya, dan juga diikuti oleh fisika medis di seluruh Indonesia gitu sih. Jadi kita lebih ke strateginya lebih gitu sih, kita lebih mengenal banyak orang di sana gitu. Kalau dari kalian Kalau dari KMFM, mungkin strategi brandingnya sendiri yaitu melalui proker-proker yang dilaksanakan oleh KMFM. Jadi proker yang dilaksanakan KMFM ini dapat menjadi jembatan ataupun media untuk branding KMFM yang nantinya entah di live reporting ataupun poster itu nantinya dipost di sosial media KMFM. Oke. Dari teman-teman nih, apakah ada inovasi dalam membangun citra dari organisasi? Inovasi bagaimana tuh contohnya? Apa ya, kayak di periode ini ada sesuatu yang baru gitu. Oke, mungkin sesuatu yang baru ya. Sebenarnya banyak sih proker-proker yang baru, tapi yang inovasi yang dilaksanakan pertama yang sudah dilaksanakan di periode ini itu ya, yang inovasi yang baru itu kita kerjasama dengan AFISMI, Aliansi Fisika Medis di Indonesia itu sih. Jadi itu juga karena kan untuk mendapatkan SKP tadi, sertifikasi kompetensi, itu kan juga harus ada logo Kemenkes. Nah itu untuk mendapatkan itu pun juga susah. Nah itu mungkin itu sih Pencapaian baru. Iya, pencapaian baru. Ternyata kegiatan KMFB bisa dibawa Kemenkes juga gitu. Bukan dibawa Kemenkes, itu lebih ke bagaimana bekerja sama. Iya, gitu. Iya benar. Oke, kalau dari kami kan Kalau dari KMFM, mungkin inovasi program kerja yang baru ada periode ini itu ada yang pertama itu ada career coaching yang sudah dilaksanakan. Ya seperti yang udah aku jelaskan tadi, untuk sebagai gambaran mahasiswa fisika material di dunia pekerjaan itu gimana. Kemudian ada juga studi ekskursi, kunjungan kita ke perusahaan ataupun industri. Ya tujuannya buat memperkenalkan fisika material kepada dunia luas. Kemudian juga kita jadi tahu di perusahaan itu industrinya gimana, apa yang berhubungan dengan fisika material, kurang lebih seperti itu. gimana cara teman-teman LSO menghadapi kritik dan juga citra negatif yang mungkin muncul dari internal maupun eksternal? Mungkin dari kami kan dulu dong. Kalau dari KMFM mungkin sejauh ini belum ada ya.
ya jangan sampai ada, tapi Iya, jangan ada dong. mungkin ketika hal tersebut terjadi, yang pertama itu memahami kritik dan saran yang diberikan oleh orang tersebut. Kemudian setelah memahami kritik dan saran, kita akan mencari akar masalah dari permasalahan tersebut apa, kemudian menentukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, kalau dari KMFB gimana? Tadi pertanyaan bagaimana Cara menghadapi kritik negatif atau citra yang negatif. Sebenarnya itu semua tergantung dari bagaimana kita menyikapi ya. Tapi untuk secara organisasian, sebenarnya itu sungguh-sungguh kritik yang sebenarnya membangun. Nah, yang pertama kita lihat dulu nih, lihat dan juga dengar apakah kritik itu membangun atau apakah kritik yang negatif itu kita perlu pahami dulu itu apa, itu jadi evaluasi nanti bagi kita ke depannya atau bisa jadi periode ke depannya gitu sih. Oke. Gimana sih cara teman-teman mempertahankan branding organisasi? Mengingat dari anggota dari LSU sendiri itu terus berganti setiap periodenya. Kalau dari KMFM mungkin menanamkan fungsi maupun arah gerak dari KMFM itu dari awal, karena arah gerak maupun fungsi dari KMFM ini tidak berubah, yaitu mencerdaskan mahasiswa fisika material, sehingga nantinya di periode selanjutnya core value dari KMFM itu tidak berubah, tetap pada jalannya. Oke, kalau dari KMFB gimana? Kurang lebih sama ya dengan KMFM, jadi branding agar karena biar kenapa tadi biar pengurusnya kan biar berganti ya, mempertahankan. Nah,